Dan saya tidak akan berikan ruang kepada siapapun yang anti toleransi. Berawal dari beredarnya surat yang ditulis oleh para RT dari Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang isinya menolak gereja Katolik Paroki Santo Agustinus di Desa Kapur mereka. Pak Sujiwo, Bupati Kuburaya, langsung gerak cepat. Ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Forum RT Desa Kapur dan kepala desanya serta camatnya kami panggil. Pak Sujiwo juga berjanji akan kawal dan pembangunan gereja harus tetap berjalan. Saya bersama Pak Wabu, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan. Pak Sujiwo, Anda keren, Pak. Pak Sujiwo berani hadir memastikan hak ibadah untuk umat minoritas. Salut, Pak. Anda adalah sosok pimpinan yang diperlukan bangsa saat Kristenfobia begitu marak di negeri ini. Semoga Pak Sujiwo bisa jadi suri toladan, bisa jadi contoh untuk pemimpin daerah lainnya. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Gila kali Kapolsek ya? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata pernyataan Kapolsek yang sangat tidak pantas itu sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari korban persekusi di Sukabumi. Gua sedang bersama Bang Subadrian Nuka dan Bang Sten Siahaan. Jadi Pak Kapolsek ini sudah dilaporkan ke... Ya, jadi kami hari Senin kemarin tanggal 14 Juli 2025 telah melaporkan Kapolsek Cidahu Polres Sukabumi ke Divisi Propam Mabes Polri karena menurut kami tindakan Kapolsek pada saat itu tidak profesional dan ada kata-kata kurang pantas. Contohnya, atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup karena mereka telah menggunakan tempat ini di luar daripada agama kita. Ini menurut kami tidak pantas seorang Kapolsek, seorang pejabat Polri mengucapkan seperti itu. Itu udah diskriminasi SARA itu, Bang. Jelas sekali. Kami menduga, jangan-jangan beliau otaknya gitu loh. Kami menduga, boleh dong menduga, karena ini patut diselidiki. Makanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Bang Sten Siahaan izin, kalau terbukti bersalah Pak Kapolsek ini, apa hukumannya? Paling berat ya bisa di PTDH alias dipecat dan bisa diproses pidana karena ini bisa menyangkut ke penistaan agama. Dan kami menghimbau untuk Pak Kadif Propam untuk segera menonaktifkan Pak Kapolsek biar pemeriksaan ini berjalan dengan netral. Pak Kapolri, kami tunggu keberanian Bapak untuk menindak oknum-oknum yang terlibat. Menteri Agama ini kayaknya lagi tidur pulas, Mbak. Ya, jadi memang dari kemarin ini kan sebenarnya ranahnya Menteri Agama. Karena Menteri Agama ini kan harusnya hadir sebagai mediator, sebagai regulator, sebagai penengah, ya kan, apabila terjadi gesekan antar umat beragama lintas, ini jelas udah lintas agama ini, umat Islam dengan umat Kristen. Harusnya Kementerian Agama menurutku yang paling bertanggung jawab untuk hadir di sini sebagai mediator. Dia harus bisa menengahi, dia harus memberikan solusi, dia harus bisa mitigasi. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Malah yang kita lihat hadir ini adalah Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya, mungkin Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar mungkin lagi tidur pulas saja, Mbak. Mungkin belum bangun. Permadi Arya alias Abu Janda mengkritik Menteri Agama Nasaruddin Umar. Gara-garanya, Menak tak sepatah kata pun melontarkan statement terkait kasus intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Menteri Agama kayaknya lagi tidur pulas, ucap Abu Janda menjawab pertanyaan seorang wartawan. Setelah wartawan itu bertanya, kenapa Menteri Agama nggak ada komentar soal intoleransi? Menurut Abu Janda, kasus intoleransi agama ini sebenarnya ranah Menteri Agama. Karena itu seharusnya dia hadir sebagai mediator, regulator, dan penengah. Kasus di Sukabumi adalah gesekan antar umat beragama, antara umat Islam dan Kristen. Seharusnya Menteri Agama yang paling bertanggung jawab untuk jadi mediator, ucap Abu Janda. Tapi itu nggak dilakuin sama sekali, malah yang kita lihat hadir adalah Kementerian Hak Asasi Manusia, tambahnya. Pak Nasaruddin masih tidur pulas, mungkin belum bangun, sindirnya lagi. Pernyataan Abu Janda ini viral dan dapat banyak dukungan dari netizen. Loh, Indonesia ada Menteri Agama tah? Tulis seorang netizen. Menteri Agama yang mana ye? Tulis netizen lain ikut nyindir. Kementerian 6 Agama no, Kementerian 1 Agama yes, tulis yang lain. Komentar-komentar itu nunjukin kalau publik kesel sama sikap diam 1000 bahasa Pak Menteri. Di media cetak maupun elektronik gak pernah kita dengar pernyataannya terkait kasus itu. Dia seperti pura-pura nggak tahu atau malah menghindar total untuk ikut bicara terkait masalah itu. Apa mungkin karena korbannya umat Kristen, makanya nggak keluar statement apapun?
Lumrah kalau akhirnya masyarakat ngasih Pak Nassar dengan cap Menteri Satu Agama. Julukan itu bukan asal jeplak, tapi muncul karena banyak jejak ucapan kebijakan sama gestur beliau yang kelihatan condong ke satu agama tertentu aja. Contohnya pada Desember 2024, Pak Menteri pernah bilang di kawasan elit Jakarta dari Sudirman sampai Pantai Indah Kapuk gak ada masjid megah yang berdiri. Pernyataan itu diprotes banyak pihak karena kesannya terlalu fokus urus pembangunan masjid, padahal umat agama lain juga punya hak atas fasilitas ibadah. Komentar kayak gitu dianggap kurang sensitif sama realitas pluralisme di Indonesia. Selain itu, tiap pidato beliau selalu nyerempet soal penguatan fungsi masjid. Dia juga sering menegaskan peran umat Islam sebagai mayoritas dalam pembangunan bangsa. Akhirnya publik lihat prioritas kebijakan beliau berat sebelah dan jarang banget denger program nyata buat pembinaan lintas agama. Ini bikin kepercayaan publik makin turun, apalagi kalau pas ada konflik lintas agama malah ngilang. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal publik semula berharap banyak kepada Pak Nassar. Sebelum menjawab sebagai menteri, Pak Nassar dikenal sebagai sosok yang pluralis dan penuh toleransi. Masih ingat dalam ingatan kita, Pak Nassar dengan terbuka menerima dan mengajak Paus Fransiskus datang ke Masjid Istiqlal. Bahkan saat itu dia sampai mencium kening Paus Fransiskus. Dalam berbagai kesempatan sebelum jadi menteri, dia sering menyampaikan gagasan tentang pluralisme. Menurutnya pluralisme adalah modal penting bagi Indonesia bahkan untuk bersaing di kancah internasional. Saat sudah menjadi menteri, sikapnya seperti berubah. Gagasannya terkait pluralisme dan toleransi seperti hilang. Yuk Pak Menteri bangun dari tidurnya. Itu izinnya di Studio Alam harap dicabut. Dari Sukabumi ke Depok. Memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi, emang otaknya primitif. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Berarti negara kalah dong sama warga primitif. Justru negara harusnya hadir berikan perlindungan pada gereja. Jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Terbalik pisan ya Pemkot Depok teh. Udah ditetar Kang Deddy ya mah. Klarifikasi ya guys, yang lagi rame soal Kementerian HAM mau jadi penjamin penangguhan penahanan, ini baru wacana ya guys. Kemenham baru usul, belum dilakukan. Sampai pagi ini, para pelaku perusakan retret masih ditahan di Polres Sukabumi. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Mungkin staf susnya salah sarapan, harusnya makan roti sama telur, pagi-pagi dia makan sempak rombeng. Makanya usulannya agak error. Masa Kementerian HAM jadi penjamin bagi pelanggar HAM? Apa nggak dungu itu? Dan asal teman-teman tahu, blunder ini sudah memicu kemarahan dari pejabat-pejabat lain, salah satunya anggota DPR RI dari Golkar, yang mengecam keras usulan Kemenham ini. Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono juga sudah tegaskan bahwa para pelaku harus dihukum berat. Jadi pemerintah tidak satu suara dengan Kemenham ya guys. Kita akan lawan wacana penangguhan penahanan para pelaku ini. Pelaku mau dibebaskan. Tidak semudah itu, Ferguson. Dari video, sepertinya pelakunya bukan hanya 7. Ya, pelakunya bukan hanya 7. Jadi tolong agar semua pelakunya juga dibikin tersangka. Kepada sahabat saya, Gubernur Jawa Barat, KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Sudah. Tapi kan sumbangan itu dibalikan ke masjid bang. Ya itu urusannya mereka lah. Yang penting kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kementerian Hak Asasi Manusia rencananya mau ada penangguhan terkait 7 tersangka. Apa? 7 tersangka itu mau dipenangguhan di Kementerian. Siapa yang menanggung Bang? Kementerian Hak Asasi Manusia bang rencananya. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap 7 tersangka pengerusakan apa itu gereja atau apa? Rumah ibadah. Rumah ibadah daerah Sukabumi. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan.
ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Menteri HAM, jangan Bapak bantu untuk penangguhan, ya. Bapak justru ditunjuk sebagai menteri untuk membantu polisi menangkap para pelaku pelanggar HAM. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Klaimnya salah paham. Desa, itu kenapa kemarin rame? Ya mungkin ada sedikit salah paham. Faktanya Kristen fobia. Anda sudah kotorin, tidak ada satupun di sini keluar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Masa anak-anak Kristen berdoa dibilang kotorin? Salah paham dasmu. Setelah anarkis rusak properti orang, udah neror anak-anak sampai anak-anaknya trauma, terus ente minta agar tidak diproses hukum gitu. Hei, keong racun, bangun! Kau tidur terlalu miring. Kriminal kayak kalian harus dipidana dan segera dimasukin ke penjara. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Saat itu kami semua shock dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat, sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka.
Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan sering kali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatannya. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, suka aku rumahku. Ya memang betul suka-suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kau dengan kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan untuk borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau betul-betul. Saya nggak beribadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang nggak boleh saya pegang? Siapa yang nggak boleh? Borok kalian itu semua jadi. Sabar. Apa? Gini. Saya kerahkan masalah itu semua panuran itu. Depannya masa panuran ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak cuma nyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Ibadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu,
selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatian sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja, Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Kita dilarang beraktivitas. Jadi kalau misalkan Anda tahu, tadi kan kami dengar. Kami dengar. Memang kita ngaji, kami doa cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sadar. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak-anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara, menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma dia. Hai semua, nama saya Johannes Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegram channelnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini, setelah menonton video di awal, mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari kita ketemu ada saja konten yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu dari Instagram, ataupun dari YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita bisa lihat di tahun 2017, saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti 98, karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan Ormas Larang FPI.
dan sampai saat ini dijuluki sebagai bapak politik identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintah karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan juga HTI terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang sudah saya terapin jika kejadian 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja. Misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan nggak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dari properti, apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi ketika terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua, kalian harus belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito, reksadana, properti juga akan terkena imbasnya. Ketiga adalah kalian harus belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena kita bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini juga bisa saya jual, tidak usah menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya sudah sediakan juga video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.